Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ada presentasi mata kuliah karakter building. Temanya tentang motivasi, sikap, dan perilaku sosial. Kami dari kelas 17 2A 03, kelompok 1, yang ada Saudari Lintania Sabil, yang kedua ada Saudara Muhammad Awen, yang ketiga ada Saudari Rizky Irmania, dan yang keempat ada Saudara Teguh Delviano. Ada tiga pembahasan. Yang pertama, motivasi yang akan disampaikan oleh Saudari Tania Sabil. Yang kedua, ada 5 kebutuhan dasar psikis yang akan disampaikan oleh Saudari Rizky Irmania. Dan yang ketiga, ada studi kasus yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, untuk slide selanjutnya tentang motivasi yang akan disampaikan oleh Saudari Lintania Sabil. Pengertian motivasi. Kekuatan atau daya dorong yang menggerakkan sekaligus mengarahkan kehendak dan perilaku seseorang dan segala kekuatannya untuk mencapai tujuan yang diinginkannya, yang muncul dari keinginan memenuhi kebutuhannya. Cara memotivasi diri. Memotivasi diri melalui rasa percaya diri. Hindari mencari-cari alasan, gunakan daya imajinasi, jangan takut gagal, perhatikan penampilan. 2. Memotivasi diri dengan menentukan sasaran. 3. Memotivasi diri dengan menyusun catatan mengenai sukses yang pernah diraih. Kebutuhan psikologis menjadi kebutuhan yang paling dasar untuk memenuhi karena meliputi hal-hal yang vital bagi keberlangsungan hidup. Yang kedua yaitu ada kebutuhan keamanan. Pada tingkat kedua ini, kebutuhan menjadi sedikit lebih kompleks, di mana kebutuhan akan rasa aman dan keselamatan menjadi yang utama. Yang ketiga ada kebutuhan kasih sayang dan rasa memiliki. Setelah kedua kebutuhan dasar manusia tersebut terpenuhi, maka muncullah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa memiliki. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan penghargaan. Pada tingkat keempat ini, manusia memiliki kebutuhan akan penghargaan dan rasa hormat. Yang selanjutnya itu ada kebutuhan aktualisasi. Kebutuhan aktualisasi diri berkaitan dengan keinginan untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi dan bakat mencari pertumbuhan diri dan pengalaman. Manusia memiliki 5 kebutuhan dasar psikis, yaitu yang pertama aman, yang kedua bernilai, yang ketiga dihargai, yang keempat dipahami, dan yang kelima dicintai. Yang pertama rasa aman. Manusia butuh rasa aman dan nyaman dengan tujuan memperoleh ketenangan batin. Hal ini kebutuhan akan keselamatan dan aman dibagi menjadi dua, yakni keselamatan fisik dan keselamatan psikologis. Keselamatan fisik ini melibatkan situasi di mana mengurangi atau mengeluarkan ancaman yang ada dalam tubuh atau kehidupan kita. Ancaman tersebut meliputi penyakit, kecelakaan, kerusakan lingkungan, dan lain sebagainya. Sedangkan keselamatan psikologis memiliki hubungan dengan keadaan psikis seseorang. Yang kedua yaitu bernilai. Menjadi diri sendiri agar bisa menjalani kehidupan yang bernilai seperti memperhatikan self-talk yang dilakukan, berbuat baik kepada orang lain, merayakan keberhasilan kecil, terus belajar dan berlatih. Yang ketiga yaitu dihargai. Pada dasarnya manusia memiliki sifat untuk selalu ingin dihargai, ingin mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari orang lain, baik dari segi harga diri mereka maupun pencapaian mereka. Manusia menginginkan apresiasi atau penghargaan dari orang lain berupa hadiah, pujian, atau bisa juga dalam bentuk pengakuan atas kehadirannya dalam sebuah kelompok. Yang keempat yaitu dipahami. Manusia memiliki sifat untuk selalu ingin dipahami, ingin dimengerti perasaannya oleh orang lain. Manusia dimengerti dan dipahami agar diri mereka merasa bahwa mereka tuh ada yang peduli loh, dan mereka menjadi merasa bahwa mereka tuh nggak sendirian. Yang kelima yaitu dicintai. Cinta adalah kebutuhan pada manusia. Cinta adalah kasih sayang dan rasa terikat satu sama lain.
Ia mengatakan setiap manusia memiliki rasa ingin diterima oleh orang lain, di mana mereka biasanya memenuhi kebutuhan tersebut melalui berteman, berkeluarga, atau berorganisasi. Baik, selanjutnya studi kasus. Studi kasus ini tentang motivasi Abraham Maslow. Pada tahap pertama dapat diterapkan dalam kehidupan dengan cara makan dan minum. Tahap kedua dapat diterapkan dengan cara membuat diri sendiri aman dalam kegiatan apapun. Tahap ketiga dapat diterapkan dengan menjalin komunikasi dengan sekitar. Tahap keempat dapat diterapkan dengan cara adanya saling menghargai antara sesama. Dan tahap kelima dapat diterapkan dengan cara memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengemukakan pendapat dalam berkegiatan diskusi. Penerapan teori motivasi Abraham Maslow ini dapat mempengaruhi atau meningkatkan hasil yang baik. Semua akan saling menghargai satu sama lain apabila merasa aman, bernilai, dihargai, dipahami, dan dicintai. Teori yang dicetuskan oleh Abraham Harlow Maslow pada tahun 1908 sampai 1970, Maslow mengemukakan bahwa terdapat 5 tingkatan kebutuhan dasar manusia, seperti yang disebutkan oleh saudara Owen tadi. Kelima kebutuhan itu tersusun secara hierarkis. Semua harus terpenuhi dari kebutuhan dasar, kemudian naik setingkat pada kebutuhan berikutnya sehingga tercapai kebutuhan tertinggi. Kebutuhan pada tingkatan yang lebih tinggi tidak akan menarik orang sekitar yang kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat menggambarkan kesejahteraan manusia atau orang sekitar. Kelima kebutuhan menurut teori Maslow yaitu kebutuhan fisik atau fisiologi, rasa aman, interaksi sosial, dan kasih sayang, penghargaan, dan aktualisasi diri. Baik, sekian presentasi pada malam hari ini. Jika ada kata-kata yang salah atau jaringan yang sendat-sendat, kami mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan, silakan berkomentar di kolom komentar yang terdapat di bawah. Sekian dari kami kelompok 1. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.